Swastiastu, perkenalkan nama saya Kade Surya Mahendra Yasa dengan akhiran NIM 025. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mempresentasikan terkait dengan simulasi penggunaan MS Project untuk terkait dengan penjadwalan dalam kasus ini adalah pembangunan gedung ataupun rumah 2 lantai. Dimana tahap pertama adalah kita harus membuka aplikasi MS Project itu sendiri, kemudian kita akan melakukan new model atau new project dengan mengecat blank project. Setelah kita melakukan blank project atau new model tersebut, maka tampilannya akan seperti pada layar berikut. Hal pertama yang kita harus lakukan adalah menuju menu file, lalu ke option. Pada menu option atau pengaturan ini kita akan mengatur beberapa item, yaitu display. Pada display ini pada masing-masing MS Project adapun beberapa perbedaan, yaitu pada terkait dengan currency atau mata uang ini. Untuk currency-nya sendiri kita setting sebagai IDR atau nilai mata uang rupiah. Lalu di schedule sendiri itu yang harus kita ubah ataupun bisa kita ubah, itu ada default start time dan default end time. Lalu ada hours per day dan hours per week. Dimana untuk default start time ini adalah dimana jam kerja mulainya itu pada pukul 8 pagi, lalu default end time-nya itu jam kerja selesainya itu jam 5. Dimana untuk jam kerja per harinya itu adalah 8 jam, dan untuk jam per minggunya itu adalah 40 jam, dan hari untuk per bulan itu adalah 20 hari. Yang kita ubah di sini adalah new task to create, itu kita ubah menjadi auto schedule. Lalu auto schedule task schedule on ini kita diamkan default. Terus duration is entered in ini kita ubah. Di sini ada banyak pilihan, itu ada minutes, hour, days, weeks, dan months. Ini adalah durasi pekerjaan yang kita akan setting, itu akan menurut menit, jam, hari, minggu, ataupun bulan. Di sini saya akan menggunakan minggu. Jika sudah, kita pencet OK. Jika sudah selesai di setting, kita langsung ke menu project. Pada menu project ini, pertama-tama kita harus mengklik project information. Pada project information, hal yang kita harus ubah di sini adalah start date-nya. Start date sendiri adalah waktu awal atau waktu mulai dari proyek ini akan dibangun, atau jadwal proyek ini. Start date-nya saya asumsikan itu pada bulan Agustus 2025, yaitu tanggal 1. Lalu untuk kalender ini, karena di sini masih default, kita akan membuat untuk new kalender sendiri terkait dengan pembangunan kita. Kita pencet OK dulu. Lalu kita ke change working time. Pada change working time, kita akan meng-create new calendar. Kita beri nama penjadwalan pembangunan rumah 2 lantai. Oke, sudah, kita pencet OK. Lalu hal yang kita harus ubah lagi itu adalah work weeks. Di sini work weeks adalah jumlah hari dalam satu minggu itu kita harus ubah apakah dia dalam satu harinya full lembur dari jam 8 sampai jam 5 atau setengah hari. Caranya adalah kita mencet details. Di sini saya asumsikan ataupun saya atur hari Senin sampai Friday atau Jumat itu full lembur dari jam 8 sampai jam 5 atau full jam kerja. Sementara pada hari Sabtu itu saya atur untuk kerjanya itu setengah hari. Sehingga kita pencet di sini set days to this specific working times. From-nya itu dari jam 8 pagi sampai pukul 12 siang. Jika sudah, kita pencet OK. Lalu setelah sudah, kita pencet exception. Di exception sendiri, kita akan mengubah hari-hari di mana ada hari libur nasional dan hari di mana proyek ini tidak ada progres sama sekali. Itu pada hari libur nasional. Tadi sudah kita setting pada awal project information bahwa proyek ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus, sehingga kita akan mengatur hari-hari libur nasional pada bulan Agustus. Di sini ada tanggal 17 karena kebetulan di sini adalah hari Minggu, tapi tetap kita isikan di sini pada tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan RI atau Republik Indonesia. Lalu pada bulan selanjutnya, itu bulan September, di tanggal 5 bertepatan di hari Jumat, itu ada hari Maulid Nabi Muhammad. Jika sudah, kita atur untuk hari-hari
libur nasionalnya atau tanggal merahnya, kita pencet OK. Lalu kembali ke menu Project Information. Di sini di kalender kita gunakan yaitu new calendar yang telah kita buat sebelumnya, yaitu penjadwalan pembangunan rumah 2 lantai. Kita pencet, kita klik OK. Jika semuanya sudah, selanjutnya adalah di sini ada di sebelah kiri itu ada window terkait dengan beberapa kolom, di mana ada task name yaitu item-item pekerjaannya, yang kedua ada duration atau waktu pengerjaan dari item pekerjaan tersebut, lalu ada start yaitu waktu mulai dari item pekerjaannya, finish yaitu waktu selesai dari item pekerjaan yang telah kita buat, lalu ada predecessor yaitu sebuah kegiatan pendahulu dari kegiatan item pekerjaan sebelumnya. Ini nantinya akan berkaitan dengan ketergantungan dari tiap-tiap item pekerjaan. Yang pertama kita akan masukkan untuk task name atau item-item pekerjaan dari proyek pembangunan ini. Yang pertama itu ada pekerjaan persiapan, kemudian ada pekerjaan pengukuran, kemudian ada pekerjaan pembersihan lahan, lalu selanjutnya ada pekerjaan tanah, ada pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, pekerjaan fondasi, selanjutnya itu ada pekerjaan struktur beton, kemudian ada pekerjaan sloof atau tie beam, selanjutnya adalah pekerjaan kolom, pekerjaan balok, pekerjaan tangga, lalu ada pekerjaan dinding, ada pekerjaan pasangan batu bata, pekerjaan plesteran, pekerjaan acian, ada pekerjaan atap, pekerjaan kusen pintu dan jendela, kemudian ada pekerjaan lantai, lalu ada pekerjaan pasangan keramik, lalu ada pekerjaan rangka dan penutup plafon, lalu ada pekerjaan sanitair, pekerjaan mechanical dan electrical, lalu yang terakhir ada pekerjaan pengecetan atau finishing. Oke. Karena sudah seluruh item pekerjaan telah kita buat, di sini kita akan atur mana yang merupakan pekerjaan pada level 1 dan level 2 pada masing-masing item pekerjaan. Di sini ada pekerjaan persiapan, di mana sub pekerjaannya itu ada pekerjaan pengukuran, pekerjaan pembersihan lahan. Caranya adalah kita ke menu task, lalu di sini ada pilihan outdent task dan indent task. Kita pencet indent task. Nah, ini menandakan bahwa pekerjaan pengukuran dan pekerjaan pembersihan lahan merupakan sub pekerjaan dari pekerjaan persiapan. Lalu di sini ada pekerjaan galian, timbunan dan fondasi merupakan sub pekerjaan dari pekerjaan tanah. Lalu ada pekerjaan sloof, kolom, balok dan tangga, itu merupakan sub pekerjaan dari pekerjaan struktur beton. Lalu ada pekerjaan dinding, di mana itu ada beberapa sub pekerjaan, yaitu pekerjaan pasangan batu bata, pekerjaan plesteran, dan pekerjaan acian. Lalu di pekerjaan lantai itu ada sub pekerjaan, yaitu pekerjaan pasangan keramik. Lalu untuk sisanya itu tidak ada. Selanjutnya kita ada mengatur durasi dari masing-masing item pekerjaan.
untuk pekerjaan pengukuran itu kita setting 1 minggu. Lalu untuk pekerjaan pembersihan lahan itu 1 minggu. Pekerjaan galian itu kita setting 1 minggu juga. Pekerjaan timunan 1 minggu. Pekerjaan fondasi 2 minggu. Lalu pekerjaan sloof kita masukkan itu selama 1 minggu. Pekerjaan kolom 2 minggu. Pekerjaan balok 2 minggu. Lalu pekerjaan tangga selama 1 minggu. Lalu pekerjaan dinding itu ada pekerjaan pasang batu bata itu selama 2 minggu. Pekerjaan plesteran 1 minggu. Pekerjaan acian 1 minggu. Lalu ada pekerjaan atap itu 2 minggu. Lalu ada pekerjaan kusen pintu dan jendela itu 1 minggu. Lalu ada pekerjaan pasangan keramik itu termasuk pekerjaan lantai itu selama 2 minggu. Lalu ada pekerjaan rangka dan penutup plafon. Di sini kita gunakan 1 minggu. Pekerjaan sanitair itu 2 minggu. Pekerjaan mechanical dan electrical itu 1 minggu. Lalu ada pekerjaan pengecatan atau finishing itu selama 2 minggu. Setelah sudah semua pekerjaan itu dimasukkan durasinya, di sini start dan finish dari masing-masing pekerjaan itu sudah auto terbuat atau sudah terbuat. Itu karena tadi sebelumnya kita setting di file bahwa itu adalah auto schedule, sehingga untuk tanggal ataupun waktu dari start dan finishnya sudah langsung terbuat. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan predecessor ataupun ketergantungan kegiatannya atau kegiatan-kegiatan pendahulunya. Saya mulai untuk pekerjaan pembersihan lahan. Ini saya berikan 2 SS. Di sini artinya bahwa pekerjaan pembersihan lahan itu bisa dimulai bersamaan dengan pekerjaan pengukuran. Maka diberikan kode 2 SS atau 2 start to start. Lalu ada pekerjaan galian. Ini kita isi 3. Itu artinya pekerjaan galian bisa dimulai jikalau pekerjaan ketiga yaitu pekerjaan pembersihan lahan itu sudah selesai. Lalu pekerjaan timbunan ini kita isi angka 7. Itu artinya pekerjaan timbunan baru bisa dimulai setelah pekerjaan fondasi itu bisa selesai. Lalu pekerjaan fondasi sendiri itu dikerjakan jikalau sudah selesai pekerjaan 5. Oke. Selanjutnya adalah pekerjaan sloof, di mana pekerjaan sloof sendiri itu baru bisa dilaksanakan jikalau pekerjaan 6 dan 7 selesai. Sementara untuk pekerjaan kolom itu baru bisa dimulai jika pekerjaan 9 yaitu pekerjaan sloof sudah selesai. Lalu untuk pekerjaan balok sama, itu baru bisa dimulai setelah pekerjaan 10 yaitu pekerjaan kolom selesai. Lalu ada pekerjaan tangga. Di sini pekerjaan tangga baru bisa dimulai. Itu kita buatkan kode. Nah, di sini artinya untuk pekerjaan tangga itu berbarengan selesainya dengan pekerjaan kolom dan balok. Lalu ada pekerjaan pasangan batu bata. Ini nah, di sini untuk pekerjaan pasangan batu bata itu diisi dengan 10 SS plus 1 weeks. Artinya di sini pekerjaan 10 yaitu pekerjaan kolom plus 1 weeks. Artinya pekerjaan pasangan batu bata itu baru bisa dimulai setelah pekerjaan kolom sudah dikerjakan atau sudah berlangsung selama 1 minggu. Makanya di sini tulis 10 SS plus 1 weeks. Lalu ada pekerjaan plesteran. Pekerjaan plesteran ini kita isi. Nah, ini artinya pekerjaan plesteran baru bisa dikerjakan jikalau pekerjaan pasangan batu bata sudah diselesaikan 1 minggu. Setelah pekerjaan pasangan batu bata selesai 1 minggu, baru pekerjaan plesteran bisa dikerjakan. Makanya di sini tulis 14 FF min 1 weeks. Lalu pekerjaan acian, sini kita isikan 15 FF min 1 weeks. Ini artinya juga sama seperti pekerjaan plesteran. Pekerjaan acian ini baru bisa dimulai setelah pekerjaan plesteran selesai selama
1 minggu atau setelah selesai seminggu. Lalu ada pekerjaan atap. Untuk pekerjaan atap ini kita isi 13. Artinya pekerjaan atap baru bisa dimulai setelah pekerjaan dinding itu selesai. Selanjutnya ada pekerjaan kusen pintu dan jendela. Nah, pekerjaan kusen pintu dan jendela itu dilaksanakan saat pekerjaan pasangan batu bata sudah dimulai selama 1 minggu. Sehingga ini pekerjaan kusen pintu dan jendela dan pekerjaan pasangan batu bata itu start to start. Artinya bisa dimulai secara berbarengan dengan syarat bahwa pekerjaan pasangan batu bata itu sudah berjalan selama 1 minggu. Lalu ada pekerjaan pasangan keramik. Ini tensinya 18 SS, itu artinya pekerjaan pasangan keramik bisa dikerjakan berbarengan dengan pekerjaan kusen pintu dan jendela. Lalu pekerjaan rangka dan penutup plafon. Ini jikalau pekerjaan atapnya sudah selesai, maka pekerjaan rangka dan penutup plafon bisa dimulai. Lalu pengerjaan sanitair itu baru bisa dikerjakan jikalau pekerjaan pasangan keramik itu juga selesai, ataupun di sini ditulis 20 FF, artinya pekerjaan sanitair dan pekerjaan pasangan keramik itu diselesaikan secara bersama-sama. Lalu pekerjaan mechanical dan electrical, ini kita isi. Artinya pekerjaan mechanical dan electrical itu dimulai bersamaan dengan pekerjaan sanitair. Lalu pekerjaan pengecatan atau finishing itu baru bisa dimulai setelah pekerjaan mechanical dan electrical selesai, pekerjaan acian selesai, dan pekerjaan atap sudah selesai. Karena sudah semua predecessor diselesaikan, selanjutnya adalah kita memasukkan resource sheet-nya atau sumber daya yang terlibat dalam pembangunan proyek ini. Kita ke menu Gantt chart, kita klik resource sheet. Di sini kita bisa menulis beberapa resource name, tipenya, material, inisial atau singkatannya di masing-masing ini. Pertama kita masukkan mandor, kedua kita masukkan kepala tukang. Di resource name ini saya ambil beberapa sumber dayanya. Lalu ada pekerja. Selanjutnya itu ada batu belah, batu pecah. Lalu di sini ada pasir. Di sini ada portland, semen. Lalu kita bisa masukkan juga seperti batu bata merah. Lalu ada baja tulangan ulir U32. Kira-kira seperti ini untuk resource name yang kita masukkan. Untuk type-nya sendiri kita ubah. Di sini ada 3 pilihan, itu ada work, material, dan cost. Dimana untuk mandor, kepala tukang, dan pekerja itu merupakan work atau bisa dibilang pekerja. Ini kita work, dan work. Untuk batu belah itu berupa material. Kita bisa drag ke bawah karena dia berupa material. Lalu di material ini sendiri adalah satuannya. Untuk batu belah, untuk batu pecah, pasir meter kubik. Portland semen ini kilogram, bata merah ini buah, dan ini juga kilogram. Inisialnya ini bebas, kita masukkan apa. Misal mandor kita M, kepala tukang kita bisa buat KT, pekerja P, batu belah kita bisa tulis BB, batu pecah kita bisa tulis BP. Lalu ada pasir itu P, lalu Portland semen kita bisa tulis PC, batu bata merah kita tulis BM, baja tulangan kita tulis BP.
Nah, di sini ada maksimum. Maksimum di sini dimaksudkan untuk jumlah dari masing-masing pekerja ataupun resource atau sumber daya berupa orangnya atau humannya. Untuk mandor kita di sini semisal kita perlu 2, kepala tukang di sini kita perlu 5, sehingga di sini dibuat 500%. Untuk pekerja semisal kita perlu 15 orang, maka di sini kita buat 1,5% atau 1500%. Lalu ini ada rate-nya, itu adalah harganya untuk mandor, kepala tukang, pekerja, batu belah, batu pecah, pasir, Portland cement, batu bata merah, baja tulangan ulir. Itu di sini kita tulis sesuai dengan ASP yang terbaru. Sebelumnya sudah saya buat di file yang pernah saya buat. Kita bisa cek result sheet-nya. Nah, di sini untuk mandor itu 14.000 per jam, untuk kepala tukang 13.000 per jam, pekerja 11.000 per jam, lalu batu belah 379.000 per meter kubik, Portland cement 2.500 per kilogram, batu pecah 261.000, lalu pasir pasang itu 237.500, lalu tulangan baja ulir itu 10.000, lalu ada kayu bekasting itu 5 juta per meter persegi, meter kubik, lalu batu bata merah itu 1.350 per buahnya. Kalau sudah, kita balik ke setelan sebelumnya. Nah, di sini setelah sudah tadi kita mendefinisikan beberapa resource atau sumber dayanya, kita masukkan untuk di masing-masing item pekerjaannya. Nah, di sini kan karena saya sudah masukkan masing-masing item pekerjaannya itu diisikan dengan beberapa sumber daya atau resource-nya. Sebagai contoh, kita ambil pekerjaan pengukuran, kita klik kanan, lalu kita ke information. Di sini ada pilihan resources. Di sini kita bisa tambahkan sumber-sumber daya yang terlibat dalam item pekerjaan tersebut atau yang mempengaruhi item pekerjaan tersebut. Sebagai contoh, ini adalah pekerjaan pengukuran. Di sini ada mandor dan ada pekerja. Dimana untuk mandornya sendiri itu adalah 1 orang, lalu ada pekerjanya itu 4 orang. Dimana dengan cost mandor sendiri 392.000 dan untuk pekerja itu 440.000. Ini dalam jangka waktu itu. Lalu kita oke. Lalu kita berlakukan hal yang sama juga untuk setiap item pekerjaan. Jika sudah, di sini semisal belum muncul cost dari masing-masing item pekerjaan dan sub item pekerjaannya, caranya adalah sebagai berikut. Kita geser window ke sebelah kanan. Di sini ada add new column. Pada add new column kita bisa search cost. Nah, untuk itu kita bisa klik cost-nya. Nah, di sini langsung keluar beberapa biaya yang kita butuhkan untuk masing-masing sub item pekerjaan ataupun pekerjaan yang setelah kita buat. Di sini karena saya sudah membuatnya, di sini kita bisa hide. Nah, karena di sini sudah saya buat masing-masing resource name-nya sudah saya masukkan ke dalam sub item pekerjaannya. Selanjutnya kita bisa melihat report ataupun hasil dari output cash flow dari masing-masing item pekerjaan. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada actual cost, baseline cost, remaining cost, dan cost variance. Actual cost di sini adalah suatu biaya real yang dimana di sini akan keluar jikalau kita sudah menyampaikan progres dari pekerjaan tersebut. Dimana sebelumnya jikalau kita belum melaporkan masing-masing item pekerjaan tersebut progresnya sudah sampai mana, untuk actual cost sendiri itu akan bernilai 0. Namun di sini untuk model yang udah saya buat itu sudah saya asumsikan ataupun sudah saya sampaikan progres masing-masing item pekerjaannya. Di sini ada baseline cost. Baseline cost ini adalah biaya rencana yang dibutuhkan untuk proyek pembangunan ini. Ini ada remaining cost, adalah biaya sisa atau biaya yang tersisa dari proyek pembangunan ini. Ini ada cost variance. Nah, di sini ada kurva S dari proyek pembangunan ini. Jikalau di teman-teman tidak muncul seperti ini, kita bisa klik kanan pada diagramnya.
Lalu kita bisa show field list. Nah, pada tampilan field list ini sendiri, kita bisa klik edit. Nah, di sini kita unitsnya bisa kita atur sesuai dengan apa yang kita buat sebelumnya. Karena saya sebelumnya menggunakan Wix, di sini kita bisa pencet Wix, lalu date formatnya kita gunakan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dari start. Dan di sini start dan finishnya sudah auto atau default, kita klik OK. Maka di sini nanti akan muncul kurva S dari proyek pembangunan kita sendiri. Nah, lalu di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara memunculkan actual cost dari proyek ini. Kita kembali ke Gantt chart-nya. Nah, di sini sebenarnya sudah saya masukkan beberapa pelaporan progres dari masing-masing item subpekerjaannya. Caranya adalah kita klik dulu sub item pekerjaan yang ingin kita laporkan seperti ini. Itu adalah pekerjaan pengukuran. Tapi sebelum itu kita harus membuatkan baseline dari Gantt chart yang kita buat. Pertama kita harus ke project, set baseline. Karena tadi saya sudah men-setnya, kita coba lagi. Nah, untuk set baseline sendiri ini ada beberapa jenis. Itu ada baseline 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Namun saya di sini menggunakan defaultnya yaitu yang berjudul baseline. Kita klik misalkan sudah, kita klik OK. Karena saya sebelumnya sudah membuatnya, jadi selanjutnya adalah kita pencet ke menu task. Maaf, kita ke sini. Setelah sudah tadi kita buat set baseline-nya, selanjutnya kita bisa melakukan tracking terkait dengan gini, select ataupun tracking baseline-nya. Tuh. Nih, kita ada tracking done-nya. Nah, di sini akan terlihat masing-masing item pekerjaan beserta dengan progres penyampaian dari masing-masing item pekerjaan. Sebenarnya tadi sebelumnya saya sudah masukkan di semua item pekerjaan bahwa saya asumsikan semua item pekerjaan itu sudah selesai 100%. Sebagai contoh, misalkan ini pekerjaan pengukuran, lalu kita ke mark on track pada menu tasks, lalu kita update tasks. Nah, di sini kita bisa masukkan berapa persen pekerjaan itu sudah selesai. Karena di sini saya sudah asumsikan dia bahwa sudah selesai sejauh 100%. Dan di sini juga ada actual dan current duration-nya. Untuk actual ini sendiri adalah di mana waktu realisasi ataupun waktu di lapangan proyek tersebut mulai dan selesai. Nah, lalu di current ini adalah waktu sebelumnya yang sudah kita rencanakan. Semisal waktu yang kita rencanakan itu pada 1 Agustus 2025 itu mulai pekerjaan pengukuran dan akan diselesaikan pada tanggal 5 Agustus 2025. Namun kenyataannya pada realisasinya itu dimulai sama juga pada 1 Agustus, namun selesainya bisa jadi lebih cepat. Itu bisa di tanggal 4 ataupun 3, itu bisa kita setting, lalu kita pencet OK. Nah, setelah kita pencet OK, di sini maka akan muncul chart berwarna abu yang menandakan ini adalah progres dari pekerjaan masing-masing item pekerjaan. Di sini juga ada keterangannya bahwa sudah diselesaikan sejauh 100%. Kita masukkan juga itu sama ke masing-masing item subpekerjaan sehingga akan muncul Gantt chart seperti pada window di sebelah kanan. Itu ada ini item pekerjaannya, lalu ini ada pelaporan ataupun summary progress dari berapa persen pekerjaan tersebut diselesaikan. Untuk berwarna merah ini adalah critical path-nya ataupun lintasan kritisnya. Itu memunculkannya adalah ke Gantt chart format. Di sini ada 3 opsi, ada critical task, select, dan late text. Untuk memunculkan critical text atau critical path dari Gantt chart yang kita buat, kita pencet di sini critical text. Nanti akan muncul warna merah dari Gantt chart yang kita buat. Lalu kita juga bisa melihat berapa summary ataupun berapa minggu dari
proyek yang kita kerjakan setelah adanya baseline ataupun percepatan dari progres yang telah kita sampaikan, percepatan ataupun keterlambatan dari item pekerjaan yang kita buat. Maka project summary task, dimana sebelumnya yang saya buat itu sebenarnya membutuhkan waktu 13 minggu atau 13 weeks, namun setelah saya masukkan masing-masing progres pekerjaannya, itu ada yang mengalami keterlambatan dan mengalami percepatan, yaitu seperti selesai lebih dulu atau selesainya lebih lambat dari rencana, itu sehingga membutuhkan waktu lebih singkat, itu 8,5 minggu. Jika sudah, maka kita bisa melihat reportnya sekarang di cost cash flow. Di sini terdapat akhirnya nilai dari actual cost-nya, dimana actual cost sendiri seperti yang sudah disampaikan sebelumnya adalah nilai yang sudah nyata ataupun nilai yang dikeluarkan di proyek ini dari penyampaian progres masing-masing item subkerjaan, dimana untuk actual cost-nya itu sebesar 121.720.300. Sementara untuk baseline cost-nya sendiri ataupun biaya rencananya itu lebih rendah dari actual cost-nya sendiri, yaitu 110.671.500 rupiah. Dengan di sini tadi saya sudah setting bahwa untuk pekerjaan pengecatan dan finishing itu belum selesai sejauh 100%, sehingga adapun biaya yang tersisa yaitu 1.115.200. Ini adalah untuk pekerjaan finishing dan pengecatan. Kita bisa lihat di bawah, dimana untuk masing-masing pekerjaan seperti pekerjaan persiapan itu sudah semua biaya keluar dengan nilai actual cost 4.464.000 dengan cost 4.464.000. Begitupun dengan pekerjaan tanah yang memiliki cost 19.257.500. Lalu pekerjaan struktur beton itu memiliki cost 62.540.500. Ada pekerjaan dinding itu memiliki cost 13.392.500. Lalu ada pekerjaan atap itu 3.040.000 rupiah. Lalu ada pekerjaan kusen pintu dan jendela itu sama seperti pekerjaan atap, itu membutuhkan biaya atau cost 3.040.000. Pekerjaan lantai 5.445.000. Pekerjaan rangka dan penutup plafon itu 1.520.000. Lalu ada pekerjaan sanitair 3.040.000. Lalu ada pekerjaan mechanical dan electrical itu 1.520.000. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai untuk pekerjaan pengecatan dan finishing itu ada remaining cost-nya sebesar 1.115.200 rupiah. Itu menandakan bahwa di sini di summary yang di atas, untuk remaining cost-nya ini adalah dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan pengecatan dan finishing. Itu jika pekerjaan finishing dan pengecatan itu 80%, maka untuk menyelesaikannya sejauh 100% diperlukan biaya 1.115.200 rupiah. Di sini ada cost variance. Cost variance sendiri itu merupakan perbandingan antara actual cost dan baseline cost sendiri. Dan di sini kita juga bisa lihat dari cash flow-nya sudah terbuat kurva S, dimana jikalau nantinya kurva S yang kita telah buat ini itu sebagai contoh kita tampilkan misalkan grafik dari actual cost-nya. Nah, misalkan grafik actual cost-nya itu di bawah dari kurva S rencana, maka kurva S realisasinya itu ataupun proyeknya akan berjalan lebih cepat. Ya. Jikalau kurva S-nya sendiri, kurva S realisasinya di atas, jikalau kurva S rencananya itu berada di seperti pada window ini adalah garis berwarna orange, dan jikalau kurva S realisasinya berada di bawah kurva S rencana, maka proyek ini akan berjalan lebih lambat. Begitupun sebaliknya, jikalau kurva realisasinya berada di atas dari kurva S rencana, maka proyek ini akan berjalan lebih cepat dari jadwal. Sehingga ini merupakan cash flow atau report yang sudah dikeluarkan dari aplikasi software MS Project. Kita bisa kembali ke menu Gantt chart.
Selain itu kita juga bisa melihat beberapa tampilan dari Gantt chart-nya, itu seperti network diagramnya. Kita bisa lihat itu kenapa disilang, itu menandakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan, sehingga kita bisa lihat itu komplitnya ada 100%. Mari kita lihat untuk pekerjaan pengecatan dan finishing itu yang baru berjalan 80%. Nah, di sini itu baru berjalan 80%. Lalu di sini ada resource usage. Itu adalah sumber daya yang digunakan. Ini bisa kita lihat juga melalui output MS project. Kita melihat beberapa sumber daya yang digunakan dan berapa jumlah dari penggunaan sumber daya tersebut. Seperti pada pengerjaan pengukuran, itu kita menggunakan mandor selama 36 jam atau setara dengan 1,5 hari mungkin. Lalu contohnya juga sebagai berikut. Untuk di material, untuk batu belah, pada pekerjaan fondasi kita membutuhkan 6 meter kubik. Lalu di sini kita bisa melihat fitur lainnya seperti resort tadi, kalender. Nah, ini untuk kalendernya kita bisa melihat untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut jika divisualisasikan ke dalam bentuk kalender. Mungkin untuk percepatannya sendiri itu bisa dilakukan dengan membuat baseline-nya sendiri pada project seperti yang tadi sudah saya katakan, itu di baseline, set baseline. Lalu di sini kita bisa mengubah pekerja ataupun jumlah harinya seperti information di resource. Ini dia. Di sini kita bisa menambahkan seperti misalkan jika kita ingin mempercepat pekerjaannya, kita harus menambahkan pekerja misalkan. Lalu untuk durasinya itu setelah kita hitung menggunakan pekerja yang lebih banyak, maka durasinya akan berkurang. Seperti itu misalkan contohnya. Lalu di sini yang kita lihat bakal ada pertambahan itu dari segi cost-nya sendiri. Misalkan kita dari 6 pekerja atau 5 pekerja dengan membutuhkan cost 2.420.000. Lalu kita akan adakan penambahan pekerja sebanyak 8 orang atau menambah 3 orang lagi, sehingga cost-nya nantinya akan bertambah. Contoh seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Itu akan berubah dari segi biaya, apakah akan lebih hemat ataupun akan lebih mahal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan simulasi penggunaan MS Project untuk pembangunan gedung ataupun pembangunan proyek rumah 2 lantai. Jika ada salah kata yang saya sampaikan tidak berkenan, saya mohon maaf. Mungkin sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.